terima kasih ya sudah mau datang pada sesi konseling hari ini. Saya pun sudah menerima intake info yang sudah kamu isi. Nah, di depan kamu kan ada 3 buah kursi nih. Pilih salah satu kursi yang menurut kamu merasa nyaman. Di sini. Boleh, silakan. Nah, agar sesi konseling kita berjalan dengan lancar, kira-kira saya boleh duduk di sebelah mana? Di sini. Di sini? Saya izin duduk ya. Ya. Nah, baik. Sebelumnya saya boleh bertanya nih, apakah Tasya sudah pernah mengikuti sesi konseling sebelumnya atau belum? Belum pernah ya. Oke, saya di sini akan menjelaskan sedikit mengenai apa itu konseling. Jadi konseling itu upaya untuk mengatasi suatu persoalan atau masalah yang sedang dihadapi oleh individu, baik itu Tasya atau teman Tasya dan lainnya. Maaf ya sebelumnya suara saya mungkin kurang enak didengar. Oke. Sebelum kita mulai ke sesi konseling selanjutnya, apa sih yang kamu pikirkan dan kenapa kamu harus mengikuti sesi konseling hari ini? Yang saya pikirkan, saya sepertinya harus segera dibantu gitu, atau membutuhkan bantuan gitu, soalnya saya punya masalah yang emang cukup serius, makanya saya datang untuk mengikuti sesi konseling pada hari ini. Oke, baik. Jadi kamu datang ke konseling ini ingin segera menyelesaikan gitu ya persoalan yang sedang kamu alami. Nah, sebelum masuk ke tahap berikutnya, saya ingin mencatat, boleh jika ada hal-hal yang penting yang harus saya catat? Ya. Oke. Sekarang di depan kamu sudah ada rekaman layar untuk merekam kegiatan konseling kita sebagai bukti bahwa kita sudah melaksanakan sesi konseling. Apakah boleh? Boleh. Saya juga ingin tanya nih, apakah boleh ada pihak lain yang tahu selama sesi konseling kita? Enggak. Enggak. Berarti hanya saya dan Tasya begitu ya? Ya. Oke. Untuk sesinya mungkin kita akan berjalan sekitar 45-60 menit dan sesuai kontrak jadwal kita akan mengadakan selama 4 sesi. Artinya 1 bulan ke depan kita akan melaksanakan sesi konseling di mana dilaksanakannya itu 1 minggu 1 kali. Ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu tidak? Kalau waktunya teh? Waktu sesinya? Iya. Jadi per sesi itu sekitar 45-60 menit. Nah, mungkin seperti itu. Cukup atau ada lagi? Cukup. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih gitu ya sudah memberikan kepercayaan kepada saya untuk mengikuti sesi konselingnya, dan nampaknya kamu banyak persoalan atau permasalahan yang sedang dihadapi, tetapi kamu berusaha untuk tegar, berusaha untuk tersenyum kepada semua orang. Oke, bolehkah saya tahu apa yang membuat kamu ingin datang ke sesi konseling hari ini? Karena saya punya permasalahan dengan orang tua saya, khususnya dengan mama saya. Oh, baik. Jadi kamu punya permasalahan dengan orang tua kamu dan kamu gitu ya. Persisnya seperti apa? Jadi saya tuh dikasih uang jajannya tuh dalam 1 minggu tuh nggak nentu, dalam artian jadi saya tuh dikasih uangnya tuh per hari gitu, misalnya kalau udah habis dikasih lagi gitu, atau harus minta lagi baru dikasih gitu. Nah, hal itu tuh kayak ngebuat saya ngerasa kurang bisa memanage uang gitu, karena takut gak cukup, terus bingung aja gitu teh. Oke, jadi kamu merasa bingung ketika diberikan uang dan dalam waktu yang tidak menentu gitu. Oke. Ada lagi tidak yang ingin disampaikan? Mungkin kayak mama saya tuh jadi ngerasa takut saya boros mungkin. Jadi ngasihnya tuh kayak beberapa hari sekali, tapi itu tuh bikin saya terganggu gitu, karena ngerasa takut gak cukup buat ini buat itu gitu kalau misalnya beli sesuatu teh. Oke, apa yang membuat mama kamu merasa kamu takut boros sehingga diberikan uang itu tidak nentu gitu? Mungkin kamu pernah melakukan keborosan dalam uang atau seperti apa? Kebetulan mungkin karena faktor ekonomi juga ya di rumah mungkin, jadi mama saya sebisa mungkin memanage uang agar tetap kondusif gitu. Jadi kayaknya biar saya nggak banyak pengeluaran, jadi dikasihnya kayak gitu. Padahal kayak
menurut saya kalau kayak gitu jadi bikin saya lebih banyak minta uang gitu. Oke, dalam hal itu malah bikin kamu untuk menjadi lebih sering minta uang karena mungkin tidak cukup gitu ya 1 minggu. Apalagi kan mungkin kamu ngekos ya di sini. Oke, perasaan apa sih yang muncul ketika kamu merasakan hal tersebut? Ketika saya habis uang, saya tuh jadi bingung gitu, kayak mau minta takut tapi butuh gitu. Oke, jadi kamu merasa tidak enak gitu ya ketika meminta uang lagi kepada orang tua sehingga kamu memilih untuk menunggu dikirim lagi uang gitu. Oke, ada lagi tidak perasaan yang muncul? Apakah kamu merasa menjadi pribadi yang sulit untuk mengatur uang atau seperti apa? Iya betul, saya aku tuh jadi sulit ngatur uang tuh karena ya tadi aku bilang takut gak cukup buat yang lainnya gitu. Misalnya aku pengen jajan, tapi di sisi lain aku juga harus sisain uang buat laundry gitu, jadi takut gak cukup gitu. Oke. Nah, ketika kamu merasa tidak cukup untuk kebutuhan yang lain gitu ya, apakah kamu pernah bilang gitu atau pernah cerita tidak sama mama kamu bahwa sebenarnya dikasih uang semuanya itu nggak cukup gitu? Pernah tidak? Pernah sih, cuman kayak mama aku tuh bilang ya irit atuh katanya tuh gitu. Oke. Ketika mama kamu bilang ya irit atau untuk seminggu itu tuh perasaan apa sih yang muncul ketika hal tersebut didengar oleh kamu? Sedih sih teh, maksudnya kayak ya Allah gitu, udah tahu emang saya tuh butuh gitu uang itu, cuman malah disuruh ngirit gitu, padahal ya saya juga butuh gitu. Oke, jadi kamu merasa sedih gitu ya karena merasa tidak dimengerti oleh orang tua kamu. Oke, ada lagi tidak yang ingin disampaikan? Cukup sih teh. Udah ya, cukup. Oke, kalau boleh saya simpulkan gitu ya, berarti kamu itu memiliki permasalahan tentang uang jajan selama di kuliah Tasik gitu ya. Nah, ketika kamu sedang berada di Tasik, mungkin kamu dikasih uang jajannya itu nggak nentu, kadang 3 hari beberapa ratus gitu ya, atau mungkin kamu kadang baru dikasih uang tetapi uang kamu sudah habis. Nah, lalu kamu juga jadi ngerasa tidak kondusif gitu untuk mengatur hal tersebut karena banyak keperluan yang kamu butuhkan. Dan ketika kamu cerita kepada orang tua kamu bahwasannya hal tersebut itu sebenarnya tidak efektif, tetapi orang tua kamu malah bilangnya irit gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya perasaan yang muncul itu kamu merasa sedih gitu karena mungkin di sini sendiri, dan kalau minta ke orang tua pun ya takutnya dibilang seperti itu lagi. Oke. Dalam sesi konseling hari ini, apa yang kamu harapkan terjadi pada diri kamu? Pengen mama saya tuh bisa ngerti gitu dengan keadaan saya, dan sebisa mungkin saya tuh pengen orang tua saya tuh bisa ngasih uang jajan yang lebih ini gitu, jangka waktunya jangan per hari atau ini gitu, pengennya sebulan gitu, biar saya tuh bisa lebih manage uang gitu. Oke, ada lagi tidak yang ingin disampaikan? Harapan yang ingin terjadi pada diri kamu, ada yang ingin disampaikan lagi atau tidak? Gitu cukup aja, pengen mama ngerti aja. Oke, berarti harapan yang ingin kamu sampaikan itu ingin mama kamu mengerti keadaan kamu, dan kalau bisa gitu ya dikasih uang jajannya itu per bulan, seperti itu. Oke, saya ingin jika mama kamu itu mengerti gitu bahwasannya bahwasannya Tasya itu membutuhkan uang yang dikasih per bulan gitu, bukan per minggu. Jika seandainya mama kamu itu memberikan uang per bulan gitu, apa yang kamu rasakan pada saat itu? Mungkin lebih tenang aja gitu, dalam artinya saya bisa lebih manage uang dengan baik gitu, karena bisa diatur gitu. Misalnya per hari itu saya bisa buat sisihin buat jajan, beli makan gitu. Terus kalau misalnya saya ada keperluan lain,
Maka di hari berikutnya saya harus lebih meminimalisir pengeluaran agar tetap cukup gitu. Kalau per bulan tuh enaknya kayak gitu, kalau per hari tuh kayak gimana ya, susah gitu. Nah, oke. Jadi kalau misalkan dikasih per hari itu kayak lebih apa ya, ngerasa kurang aja gitu. Kalau misalkan mau beli ini takut kurang buat butuh yang lain gitu. Oke, ketika kamu tadi kan kamu menjelaskan gitu, kamu merasa tenang dan lalu kamu lebih aman gitu ya, lebih efektif dalam merasakan hal tersebut. Nah, jika kamu dikasih uang per bulan, apa yang akan terjadi pada diri kamu? Yang terjadi pada diri saya adalah saya bisa mengatur uang dengan baik, dalam artian saya tuh lebih nggak takut untuk beli ini itu, dalam artian bukan boros ya teh, tapi lebih bisa apa ya, tenang aja gitu kalau misalnya emang mau beli parfum misalnya, atau beli apa gitu. Oke, nah ketika kamu menginginkan mama kamu itu berubah gitu ya, menjadi orang tua yang bisa ngasih uang per bulan bukan per hari, eh, seperti apakah hal tersebut yang kamu inginkan gitu? Apakah mama kamu bilang dengan mama akan ngasih uang nih per bulan jadinya atau bagaimana? Iya sih teh, pengennya mama tuh bisa ngasih uang aku per bulan, dan bilang gitu bahwa ya udah sok sekarang mah uang teh per bulan aja, sok itu mah atur mani sama sama aku gitu. Oh iya, baik. Lalu ada lagi tidak hal yang ingin kamu, hal yang ingin, hal dari mama kamu berubah itu, hal yang kamu inginkan itu apa gitu? Udah sih teh, cuma Udah, ya cukup. Berarti kamu menginginkan bahwa mama kamu itu bisa mengerti atau bisa merubah dari yang menjadi ngasih uang untuk per hari menjadi ngasih uang per bulan gitu. Oke. Seandainya saya memberikan skala gitu ya, jika skala 1 itu merasa gelisah dan skala 10 merasa tenang atau lega. Untuk saat ini sekarang kamu berada di skala berapa? mungkin 4 teh. Skala 4. Mengapa kamu mengatakan tadi kamu berada di skala 4? Ya karena saya jadi nggak tenang gitu, udah mau jauh dari orang tua, nggak punya siapa-siapa lagi gitu, mau minta tolong sama siapa lagi kalau bukan orang tua, tapi orang tua malah kayak gitu gitu, dalam artian nggak ngerti gitu kalau dengan keadaan perantau gitu ya, sewaktu perantau. Oke, jadi kamu memilih skala 4 karena kamu merasa menjadi anak rantau, jauh dari orang tua, dan kamu sulit untuk melakukan efektif dari uang jajan tersebut gitu, karena awalnya dikasih per hari gitu. Oke, seandainya kamu memiliki harapan nih untuk lebih lega, lebih tenang, kamu tujuan skalanya berada di angka berapa? Di angka 10. 10 ya. Oke, bagaimana caranya agar kamu berada di angka 10? Mama saya bisa mengerti, mama saya bisa mengerti. Oke, siap. Jadi kamu ingin mama kamu mengerti gitu ya. Oke. Oke. Tadi kan kamu sudah menjelaskan gitu ya kepada saya bahwa mama kamu itu tidak memberikan uang jajannya per bulan gitu. Padahal yang kamu harapkan kasih uangnya itu per bulan. Tetapi mama kamu itu ngasih uangnya per hari gitu. Bahkan gak tentu ketika kamu uang sudah habis dalam 2 hari, tetapi kamu ingin minta itu merasa tidak enak gitu ya, apalagi kamu sudah tahu apa alasannya seperti itu. Kamu juga pada saat berada di situasi tersebut kamu merasa sedih, dan apa sih yang kamu pikirkan gitu ketika kamu itu meminta uang lagi kepada orang tua kamu? Ketika meminta uang lagi ke orang tua, yang saya pikirkan adalah saya takut ya, dalam artian nggak enak gitu, takut mama emang marah, dalam artian emang lagi nggak ada atau gimana gitu. Oke, jadi ketika kamu ingin meminta lagi tuh kamu merasa takutnya tuh sangat takut tidak mengerti sebagai anak, atau mungkin kamu juga jadi nggak enak terus takut marah gitu, karena mungkin pada saat kamu pernah mencoba untuk meminta uang lagi ternyata mama kamu marah gitu. Oke, saya ingin menstimulus kamu gitu, perubahan negatif yang ada pada diri kamu.
Saya ingin kamu mengulang kata-kata negatif tersebut seperti tadi yang kamu katakan, saya takut, terus gak enak, terus takut sama saya marah. Boleh nggak kamu mengulang hal tersebut, tetapi dengan cara menutup hidung kamu? Menutup tuh. Ya. Saya takut, saya takut, saya takut, saya takut, saya takut. Oke, udah. Nah, apa sih yang membuat kamu tertawa gitu? Ya lucu aja suara saya jadi kayak bebek. Oke. Nah, ketika kamu melakukan hal tadi, apa yang kamu rasakan? Sedikit terhibur. Oke, sedikit terhibur. Baik. Nah, ketika kamu mengatakan hal tersebut, apakah ada manfaatnya tidak dalam hidup kamu? Enggak sih. Kenapa kamu bisa mengatakan hal tersebut tidak bermanfaat gitu bagi hidup kamu? Ya karena ketakutan saya doang gitu. Oke, jadi padahal itu hanya ada dalam pikiran kamu gitu ya. Nah, lalu sebenarnya apa sih yang harus diucapkan dalam diri kamu? Saya harus berani ngomong sama orang tua dan menerima resiko. Oke, menerima resiko gitu ya hal tersebut. Nah, oke, kan kamu sudah mengatakan gitu ya, kamu harus berani ngomong kepada orang tua agar kamu tidak merasakan yang namanya takut, nggak enak, atau marah dan kesal sekalipun. Lalu kamu harus mengerti keadaan orang tua gitu. Nah, ketika hal tersebut diterapkan nih dalam hidup kamu, apa sih yang harus kamu lakukan agar masalah itu tidak terjadi kembali ke yang tadi yang merasa takut? Mungkin lebih berani ngomong sama orang tua, lebih menerima resiko ketika dimarahi gitu, karena mungkin orang tua saya juga marah kan ada alasan, apalagi kalau kondisi orang tua saya lagi nggak baik dalam artian banyak yang dipikirkan dan diurusi gitu ya, kayak gitu. Oke. Jadi yang kamu harus lakukan itu untuk berani berbicara dan berkomunikasi dengan mama kamu, karena jika kamu tidak berbicara, mungkin mama kamu jadi tidak mengerti gitu ya. Oke. Supaya kamu tidak kembali nih ke rasa takut, rasa nggak enak, dan kamu tidak berani untuk mengungkapkan apa yang kamu rasakan, kamu menjadi overthinking atau hal yang sebagainya, apa yang akan kamu komitmenkan pada diri kamu supaya kamu tidak kembali ke hal tersebut? Saya berkomitmen untuk bisa lebih berani berbicara kepada orang tua, berani menerima resiko ketika orang tua saya marah, dan saya harus lebih bersyukur. Oke. Jadi kamu berkomitmen nih pada diri kamu bahwasannya kamu ingin menjadi pribadi yang lebih berani untuk berbicara kepada orang tua, berani menerima resiko apapun itu ketika kamu meminta apa yang kamu inginkan, dan lalu kamu terakhir bersyukur gitu ya atas apa yang sudah kamu dapatkan dan dalam hidup kamu. Oke. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau tidak? Sudah cukup. Cukup? Lalu apa sih yang kamu dapatkan nih dalam sesi konseling hari ini? Yang saya dapatkan adalah saya lebih sadar bahwa saya seharusnya lebih berani berbicara kepada orang tua dengan sabar juga gitu ketika orang tua nantinya menanggapi dengan marah atau apapun itu. Okay. Ketika kamu tadi sudah berkomitmen, kapan tuh akan dilakukannya gitu agar kamu tidak kembali ke hal yang tadi takut, gak enak? Mungkin nanti kalau saya mau minta uang lagi. Oke, siap. Oke, baik. Mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan. Oke, jika kamu merasa cukup sekian gitu ya sesi konseling kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga kamu tetap berkomitmen pada diri kamu. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.